Iya, jadi kalau polemik antara legislatif dengan Eksekutif. eksekutif ini sebenarnya Man up and match. Okay. Roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Ujung Barat. Jumpa lagi dengan saya Cika Sitiadi. Hari ini di studio kita kedatangan seorang tamu, ayahanda kita, ya, orang tua kita. Beliau adalah Bapak Zulfikar Lidan. Ya, biasa akrab disapa Pak Zul atau Bang Zul ya. Tapi hari ini kita panggil beliau Kanda Zul karena beliau adalah seorang koordinator MW Kahmi ya. Apa itu MW? Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Aceh. Ya, apa kabar Bang? Kanda. Mungkin gini ya, salam corona ya. Biar supaya lebih mudah sedikit ya Kanda ya. Nah, beliau juga sama jarak ini mantan anggota DPR Aceh periode 2014-2019 ya. Baik Anda, sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu hadir ke studio Ujung Barat ini. Sehat nih Kanda ya? alhamdulillah sehat. Baik. Nah Kanda, Kahmi hari ini kita lihat gedungnya sedang dibangun ya di Aceh Besar, di apa nama desanya Kanda? Desa Cotcut. Cotcut. Udah Cotcut nih ya. Oh, Cot tinggi, Cut kecil. Tinggi kecil. Mudah-mudahan orang Cotcut nggak marah ya. Oke, mau nanya nih Kanda. Program Kahmi sendiri selama Kanda sebagai koordinator atau dalam ini mungkin bisa sedikit dipaparkan Kanda. Iya, memang kalau kita lihat apa yang harus dilakukan oleh Kahmi, itu dia memang harus melakukan upaya-upaya kritis lah ya terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah. Tapi kemudian kalau jika kita lihat dari apa yang ada dengan Kahmi, maka kita fokus pada pertumbuhan dulu. Pertumbuhan. Ya, saya misalnya sebagai koordinator presidium Kahmi melihat bahwa Kahmi ini belum memiliki aset, belum memiliki gedung. Oleh karena itu saya fokus kepada pertumbuhannya, pertumbuhan aset. Pertumbuhan aset. Ya, pertumbuhan aset. Oleh karena itulah maka saya mengajak melalui mengajak seluruh komponen lah ya, komponen keluarga besar HMI yang ada di seluruh Aceh ini untuk sama-sama kita menumbuhkan aset ini sehingga kemudian kalau aset ini sudah tumbuh, sudah ada, maka kemudian dia akan kita memiliki kemudahan-kemudahan dalam beraktivitas. Nah, jadi programnya adalah menumbuhkan aset. Penumbuhan aset. Tapi kan tidak bisa tumbuh sendiri seperti tanaman ya, begitu kita tanam. Tumbuh dengan alami. Harus ada usaha-usaha di situ ya. Nah, Kanda ya. Nah, program Kahmi sendiri di masa pandemik ini yang sudah dilakukan apa Kanda? Atau yang mau dilakukan? Ya, kita memang masa pandemik ini kan satu persoalan. Kita tidak bisa melakukan upaya-upaya berkumpul ya. Oleh karena itu kami paling-paling bersama beberapa adik-adik di Porhati. Porhati itu semacam kumpulan perempuannya Kahmi ya. Kemudian dengan kawan-kawan adik-adik Batku dan Badik itu melakukan upaya-upaya lah, sosialisasi, bagi masker, kemudian membagi alat-alat sembako kepada masyarakat yang kurang mampu, itu sudah kita lakukan. Memang kita agak terkendala kalau dalam kondisi ini melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pertemuan-pertemuan fisik gitu ya. Itu agak terganggu. Oleh karena itulah bahwa selama ini kita masih diam dan kemudian cuma melakukan pertemuan-pertemuan lewat Zoom saja. Karena memang sudah dituntut seperti itu ya, physical distancing. Nah, kemudian ini Pak, Pak lagi, kita santai. Nah, karena ini kan gedung Kahmi Aceh Center ya bahasanya ya. Nah, jadi itu gedung itu memang asetnya Kahmi, mulai dari lahan itu memang semuanya. Kemudian sumber dananya itu apakah memang ada donatur atau patungan atau bantuan pemerintah atau seperti apa kan? Iya, pada tahun 2017 dulu saya dengan kawan-kawan Kahmi itu bentuk yang namanya Badan Wakaf Kahmi Aceh. Jadi,
Kemudian di situ kemudian kita minta lah keluarga besar kami untuk membantu tanah. Ada yang bantu 10 meter, 20 meter. Malah Pak PLT itu bantu sampai 100 meter tanah. Nova Jadi, Iriansyah. Nova Iriansyah. Jadi dari 550 meter itu 100 meter dari Pak PLT, kemudian sisanya keluarga besar kami itu yang ada di Aceh itu bahu-membahu, dan pada tahun 2019 yang lalu itu maka terbelilah tanah. Sementara gedungnya itu adalah bantuan daripada pemerintah Aceh melalui dana aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh anggotanya. Oh, Iya. berarti bantuan pemerintah gedung. Gedung. Tanahnya adalah aset Kita. kami dengan wakaf ya bahasanya. Wakaf, ya. kita wakaf lah, ya. wakaf tanah. Ya, itu yang boleh wakaf apakah hanya anggota HMI atau siapa saja ya saat itu ya? Ya siapa aja, kita berharap memang siapa saja yang boleh berwakaf. Tapi kemudian tahun 2020 ini proses kelanjutan pembangunannya itu memang diminta Badan Wakaf kita itu mengajak lagi keluarga besar kami yang ada di seluruh Aceh, kemudian yang ada di seluruh Indonesia lah, kita coba untuk bahu-membahu untuk membangun gedung itu. Dan alhamdulillah nanti diperkirakan insyaallah bulan November nanti akhir atau pertengahan itu kita akan resmikan gedung itu. Gedungnya, dan kita resmikan insyaallah lah. Insyaallah ya. Berarti sebulan lagi ya mungkin. Ya nggak lama lagi, sebulan Sekarang lagi. sudah 100% pembangunan, Pak. Bukan, dia pembangunannya itu kan dia ada sekitar 3 lantai ya. Untuk tahap biar fungsional itu tahun 2000 bulan November nanti kita akan ini kan. Sekarang lagi ya menurut saya ini udah 70% lah. Jadi untuk atau lantai satunya ya? itu udah 70%. Sehingga kemudian nanti kalau kita mau buat acara buka puasa bersama, kalau diizinkan kan, pertemuan-pertemuan, seminar-seminar. Jadi kita enggak pakai gedung orang, kita udah punya gedung sendiri. Ya, benar. Gitu. Jadi kita lebih mudah dari segi pembiayaan dan lebih gampang lah untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan. Nah, starting dari pembangunan ini mulai dari pembebasan tanah itu sejak tahun berapa, Pak? Ya, coba memang prosesnya agak ini ya. Tahun 2017 kita coba cari tanah di sekitar Aceh Besar di Kota Madia. Ada sih tanah, tapi tidak strategis. Kemudian kita tahun 2018 2019 kawan-kawan itu mencari tanah terus. Dapatlah satu tanah yang ada di situ seluas 550 meter, dan itulah yang tanah yang ada sekarang. Jadi memang kalau kita hitung dari 2017, 2018, 2019 sekitar 3 tahun lah kita proses itu memang karena wakaf ya, karena keluarga besar kita kan juga rata-rata kan pegawai negeri, dosen, kemudian tidak banyak yang memiliki uang yang banyak, maka kemudian ya pelan-pelan lah, sedikit-sedikit mereka bantu ya. Iya. Nah itu saat 2007 itu Anda udah menjadi koordinator MW kami belum? Ya, tahun 2017 tuh saya udah jadi masih anggota DPR Aceh dan sudah menjadi koordinator presidium kami. Oh, berarti juga termasuk dalam hal mendukung dan membantu terhadap bantuan gedungnya sendiri ya mungkin saat itu ya masih memperjuangkan itu ya. Baik, Kanda. Kemudian ini sedikit lah kita bicara. Tadi sudah sepintas mengenai kami dan gedungnya yang katanya sih itu kalau sampai selesai 100% menjadi gedung atau markas organisasi kepemudaan terbesar di Aceh. Di Aceh atau di Sumatera? Di Aceh lah. Ya. Oke, mudah-mudahan segera selesai. Nah, ini kan ada pertanyaan. Oh, sudah ada yang masuk ya pertanyaannya ya? Sudah, ada beberapa. Oh, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Cuma nanti kita bacakan. Nah, ini kan yang sedang hari ini kan kebetulan tanggal 28 Oktober. Ya, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda yang ke-92. Nah, mungkin bagaimana pandangan Kanda mengenai pemuda-pemuda hari ini nih?
Jadi kita lebih bicara terutama pemuda Aceh lah. Ya, saya menyarankan bahwa para pemuda-pemuda di Aceh ini harus memiliki kesadaran yang tinggi lah untuk memiliki negara ini. Kesadaran inilah yang pelan-pelan saya pikir mulai tergerus dia. Oleh karena itulah seluruh organisasi pemuda misalnya yang ada di Aceh ini memberikan semacam penyadaran tentang kebernegaraan di Republik ini. Kita lihat bahwa makin hari peran-peran pemuda baik di lapangan politik maupun di lapangan ekonomi ini mulai hilang. Artinya idealisme kenegaraannya, kesadaran itu yang harus kita bangun kembali. Kalau dulu kita lihat bahwa negara ini direbut oleh para pemuda. Benar. Oleh karena itulah bahwa sekarang pun kita lihat bahwa pemuda harus berada di depan dan kemudian menjadi pilar perjuangan untuk mempertahankan negara Republik Indonesia ini. Jadi kira-kira Anda yang hilang dari ininya contohnya seperti apa kan? Ya, idealismenya, semangatnya. Misalnya kita lihat bahwa kalau dulu pemuda-pemuda kita itu gampang sekali terusik. Jika ada kemudian negara terganggu, agama terganggu. Tapi kan sekarang kan tidak terusik dia gitu. Oleh karena itu kita perlu bangun kesadaran itu kembali. Jadi di organisasi-organisasi kepemudaan itu kemudian harus melakukan upaya-upaya kesadaran bahwa negara ini milik pemuda dan milik mereka pada masa yang akan datang. Nah, menurut Anda mereka tidak terusik karena memang mereka tidak mau ambil pusing masa bodoh begitu atau memang mereka mau bertindak tapi takut mungkin dengan situasi kondisi saat ini gitu mungkin. Ini kan gini kan zaman kan udah berubah ya, zaman kan udah zaman teknologi. Jadi orang-orang kemudian lebih banyak melakukan interaksi dengan teknologi. Nah, di teknologi ini kemudian orang bisa saja tidak fokus kepada terkait dengan hal-hal negara, tapi dia terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan dirinya. Oleh karena itu bisa menjadi satu hal yang berbahaya juga bagi generasi muda kita pada masa yang akan datang. Oleh karena itulah maka sekali lagi saya bilang bahwa penyadaran ini harus dilakukan oleh kawan-kawan di organisasi pemuda, terutama mereka masuk ke sekolah-sekolah, memberikan penjelasan tentang pentingnya kesadaran bernegara ini. Cinta kepada tanah air. Cinta pada tanah air. Nah, terus gini Ganda, ini kita tahu hari ini di Aceh, kita tidak bilang di provinsi lain. Banyak pemuda-pemuda yang memang banyak menghabiskan waktu di warung kopi dan lalai dengan game online, macam-macam game kakek tua katanya, macam-macam ya. Nah, pendapat Anda sendiri gimana? Ya itulah dia. Karena memang banyak sih saya lihat bahwa hampir semua warung kopi, hampir semua kafe-kafe itu diisi oleh para pemuda. Memang ya tidak semuanya negatif, sebagian mereka belajar untuk kuliah, sebagian mereka mencari informasi di internet. Ya, tapi kalau kita lihat dari memang banyak sekali waktu yang terbuang gitu. Dan karena proses waktu yang terbuang ini kan kita harus lihat juga bahwa kadang-kadang apa-apa soal game online ini juga merupakan salah satu strategi dari kekuatan-kekuatan politik lain untuk melalaikan pemuda-pemuda Aceh dari kegiatan-kegiatan yang produktif dan kegiatan-kegiatan yang menguntungkan. Nah, oleh karena itulah ya tadi saya katakan bahwa kita susah juga misalnya karena di kelompok-kelompok organisasi pemuda pun tidak memberikan alternatif yang bisa mengajak mereka ke arah yang lebih produktif itu. Benar. Apa di situ ada peran atau mungkin kekurangan pemerintah terhadap mengcover itu, Kanda? Maksudnya begini, banyak juga kita lihat bahkan yang duduk-duduk di situ bukan hanya mahasiswa tapi juga mereka-mereka yang memang tidak ada pekerjaan. Salah satunya, apakah itu ada keterkaitan dengan peran pemerintah atau seperti apa maksudnya dalam mengcover itu? Ya saya tidak tahu juga, tapi kalau saya bandingkan misalnya dengan selama saya di Jakarta saya lihat ya,
sedikit sekali misalnya orang yang menghabiskan waktu di warung kopi seperti itu. Hampir semuanya orang sibuk untuk mencari kerja, sekolah, apa segala macam. Nah, kalau dikaitkan terkait dengan pengangguran misalnya, maka ya pemerintah kota, pemerintah provinsi itu harus mau melakukan penelitian, kajian, apakah mengapa sebenarnya terlalu banyak orang ada di warung kopi itu. Saya lihat misalnya, memang kita nggak bisa pungkiri bahwa sebagian besar kawan-kawan kita yang berada di situ memang mereka nggak memiliki pekerjaan. Oleh karena itu, tidak ada tempat lain untuk mereka keluar dari rumah kemana. Oleh karena itu mereka berkumpul di warung kopi dan di sanalah mereka duduk membicarakan berbagai macam hal. Nah, ada satu survei, saya lupa sumbernya, tetapi di situ mengatakan khusus pemuda Aceh yang duduk di warung kopi itu sorry, bukan survei Kanda, tapi bagian dari skripsi mahasiswa. Itu katanya 70% mereka yang hanya menghabiskan waktu dengan tidak ada mempunyai manfaat secara comfortable. Maksudnya mungkin bermain game, nonton YouTube dan lain-lain. Sedangkan 30%-nya memang mereka seperti sampaikan tadi, akses informasi, melakukan pekerjaan kuliah, bahkan berbisnis di warung kopi. Tapi sampai 70% yang memang seperti Anda sampaikan tadi, ya bisa dikatakan mungkin tidak ada secara ininya ya. Nah, kemudian Anda, tadi kita sudah sedikit bicara mengenai game online. Nah, baru-baru ini juga MPU sempat mengatakan mengenai game online itu, salah satunya yang domino itu katanya penjual chipnya dan pelaku jual beli chip domino itu bisa kena cambuk. Ya, gimana pendapat Anda kira-kira? Ya, kalau dia misalnya, kan kita punya kanun ya, punya kanun. Kalau memang dan itu bisa dibuktikan berdasarkan kanun itu, ya segala macam kejahatan, kemaksiatan itu perlulah dilakukan upaya-upaya penjeraan gitu. Kalau kita nggak lakukan upaya-upaya penjeraan, itu bahaya sekali. Karena kalau MPU misalnya tidak melakukan upaya itu, bahwa kejahatan-kejahatan, kemaksiatan itu akan terus berlanjut. Kan sekarang kan orang bisa melakukan kejahatan itu kan sekarang udah berubah juga, udah pakai dunia maya, udah pakai teknologi. Oleh karena itu MPU pun harus ya semacam melakukan kajian-kajian juga lah seperti itu. Saya setuju juga ya, dengan bahwa ada upaya-upaya bagaimana mengantisipasi kejahatan-kejahatan yang dilakukan lewat dunia maya itu. Iya, karena kan seperti judi juga ya, judi. Beda dengan dulu main game apa tuh, Firman? PUBG ya, PUBG itu ya. Itu diharamkan ya. Tapi itu nggak ada jual beli ya. PUBG itu tidak ada ya. Melalaikan ya, makanya dikatakan diharamkan ya. Kalau ini paham kali ya, pernah main. Ini pernah main nih. Kalau kita cek infonya mungkin ada aplikasinya nih. Ya ada. Tapi kalau kali ini katanya itu bagian dari judi, karena ada jual beli, kemudian bermain pertaruhan di situ. Masih berhubungan dengan pemuda tadi, Ganda, yang juga kita tahu dalam bulan ini, sejak bulan kemarin dan bulan ini, unjuk rasa di mana-mana mengenai undang-undang Omnibus Law, Cipta Kerja, yang mana rata-rata itu mahasiswa pemuda yang turun ke jalanan untuk memprotes itu. Nah, menurut Kanda sebagai koordinator MW kami, bagaimana menurut pandangan Kanda mengenai undang-undang Omnibus Law ini sendiri secara gambaran umum? Ya, saya enggak baca ya undang-undang ini, tapi kalau kita lihat bahwa reaksi dari masyarakat begitu besar, sebenarnya pemerintah ini harus akomodatif. Kenapa saya katakan kayak gitu? Bahwa nggak mungkin bahwa orang bergerak di seluruh Indonesia begitu ramai, begitu banyak, kemudian tanpa mereka mengetahui apa-apa yang, tentulah kita katakan ada kelompok yang mengetahui, ada kelompok yang ikut kan gitu. Benar. Tapi tentulah ini kan harus diketahui oleh banyak orang bahwa ada masalah di situ. Benar. Oleh karena itu presiden misalnya, kawan-kawan di DPR juga harus bisa melihat bahwa
reaksi ini harus direspon. Responnya itu respon positif. Misalnya jangan nanti ya kayak presiden bilang ya kalau nggak setuju di JR aja, judicial review aja, nggak kayak gitu jawaban seorang presiden. Dia harusnya mengakomodatif, mengajak diskusi hal-hal mana yang sebenarnya yang nggak disenangi gitu, dibuka gitu, dibuka, dilihat. Tapi kalau kemudian datang ditolak mentah, ini kan susah juga kita. Nah makanya akhirnya jadi bahkan makin memanas situasinya dan katanya siap-siap menunggu juga gelombang selanjutnya, masa turun ke jalan yang jauh lebih besar ya. Ya ini soal kepercayaan sebenarnya. Jadi jika kemudian pemerintah, kepemimpinan itu sudah tidak lagi mendapat kepercayaan mayoritas, ini jadi tidak enak, negara jadi kacau, kehidupan jadi payah. Akibatnya apa? Untuk mendamaikan itu, untuk melanggengkan kekuasaan, untuk apa? Kita gunakan tangan kekuasaan yang lain untuk jadi akibatnya apa? Masyarakat jadi takut, jadi pendiam, jadi apatis, jadi apa gitu. Yang lain karena itulah bahwa diperlukan kepemimpinan yang wise lah. Jadi Pak Kalau Jokowi. dari kaminya sendiri, baik itu nasional maupun kita di provinsi Aceh, mendukung atau menolak terhadap undang-undang tersebut? Ya kami sebenarnya secara organisasi sudah melakukan upaya-upaya, paling-paling nggak kasih pokok-pokok pikiran lah kepada pemerintah terkait mana-mana hal-hal yang harus dikritisi, harus dilihat ulang lah ya, sehingga kemudian itu baik lah untuk kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat ini. Jangan ada ribut-ribut lagi lah ya kan. Gitu. Jadi intinya menyetujui. Ya kita kasih bukan menyetujui memberikan pokok-pokok pikiran di mana-mana. Diberikan sebelum diketok palu atau setelah? Sesudah lah ya. Sesudah, biasanya HMI, biasanya kami itu merespon itu sebelum dan sesudah. Sesudah. Oke, berarti sesudah juga kita sudah merespon. Meresponnya udah kasih pandangan-pandangan lah, press release atau berapa-berapa ya. Dan ya seperti itu ya, berarti hanya memberikan tapi belum ditindaklanjuti secara ini ya oleh pemerintah ya. Hanya masukan ya. Ya kita kan sebagai organisasi kan memberikan masukan ya kan kepada pemerintah, kan ada kawan-kawan kita yang mungkin dekat dengan presiden itu juga dijadikan apa ya. Kalau HMI-nya sendiri dulu tadi kami. Kalau HMI-nya sendiri menolak ya sepertinya. Karena banyak kita lihat bendera HMI naik saat aksi-aksi dan sebagainya. Itulah mungkin soal yang saya katakan bahwa sudah mulai ada kesadaran ya organisasi-organisasi ini terkait dengan itu ya. Seandainya Abang masih menjadi wakil rakyat, tindakan apa yang akan Abang lakukan ketika melihat situasi dan kondisi DPR RI hari ini? Ini pertanyaan sangat umum ya. Situasi apa yang dimaksud nih? Oke, mungkin bisa dijawab Ganda. Iya, kita kan DPRA misalnya dengan DPR RI ini kan nggak connect dia kan. Oleh karena itulah paling-paling kalau kita jadi sebagai anggota DPRA itu atau masih anggota DPRA, paling-paling kita kemampuan kita itu kan memberi saran ya. Bukan hanya, saya pikir bukan hanya di DPRA, di kami sekarang kan kita sudah memberikan masukan-masukan kepada abang-abang kita yang ada di DPR RI terkait dengan persoalan-persoalan ini ya. Termasuk kadang-kadang dengan gubernur juga kita sampaikan kepada kawan-kawan yang bisa sampai kepada PLT untuk sampaikan terkait masalah-masalah yang ada. Oke. Baik, itu jawabannya kepada Ilham Syahputra. Baik, ada dua pertanyaan nih Ganda. Dua-duanya berkaitan dengan PLT. Pak Nova ya. Mudah-mudahan Pak Nova melihat tayangan ini. Mungkin bisa dijawab Ganda. Yang pertama mengenai polemik antara DPRA dengan PLT Gub. Iya, jadi kalau polemik antara legislatif dengan eksekutif ini sebenarnya tidak perlu terjadi asal kedua belah pihak ini mengerti fungsi dan tugasnya masing-masing gitu. Tapi sudah terjadi kan ya? Kalau konflik ini terjadi itu yang rugi masyarakat juga, karena di kedua belah pihak ini kan terkait dengan peraturan-peraturan perundang-undangan dan kemudian soal anggaran. Jadi kalau penganggaran ini macet, iya kan,
itu yang rugi kan masyarakat. Coba kita katakan misalnya ini udah bulan berapa. Harusnya kan ini pemerintah ini udah ketok palu terkait anggaran tahun 2021. Iya. Benar. Tapi kan sekarang nggak ada, belum. Kalau ini konflik-konflik terus kan nanti terjadi pergub. Pergub ini nggak bagus dia. Dulu sudah sekali ya. Dulu sudah sekali zaman Irwandi ya kan. Irwandi. Nah, sekarang ini terjadi lagi. Nah, oleh karena itulah bahwa saya berharap bahwa para pihak misalnya eksekutif kemudian legislatif ini wise lah, bijaksana lah, jangan kedepankan politik lah. Kalau kita kedepankan politik, kepentingan-kepentingan, nanti ini ributnya terus, benturan-benturan terus. Kalau benturan-benturan terus, ini bahaya. Tapi saya pikir ini, kalau benturan-benturan ini nanti mungkin ada kaitannya juga benturan-benturan dengan tahun 2022 yang akan datang, ya kan? Iya. Oh ini, ya ginilah bahwa susah kita kalau melibatkan kepentingan dalam urusan jabatan-jabatan kita. Oleh karena itu baik PLT gubernur, kemudian baik anggota legislatif itu lebih wise lah melihat persoalan ini. Kemarin paripurna sudah ditunda terkait dengan nggak cukup quorum kan. Oleh karena itu, nah harus kita nampakkan kepada masyarakat bahwa sebenarnya pemerintah dengan eksekutif dengan legislatif ini damai, aman-aman saja sehingga kemudian cari makan ini enak di bawah. Iya benar. Ya, karena ke masyarakat pasti kena efek dari setiap yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif ya, di situ. Mungkin pertanyaan kedua tadi Kanda mengenai siapa yang kira-kira menurut Kanda yang cocok menjadi yang layak ya, yang mau jadi wakil. Saya kan ini kan yang layak ini kan kita relatif ya, soal layak ini relatif. Tapi yang paling saya lihat bahwa itu kan wakil gubernur itu dipilih dari para pendukungnya partai-partai pendukung Nova Irwandi Nova dulu. Ada PDI Perjuangan, ada Partai Nasional PNA, ada PDA, ada Partai Demokrat. Tapi kok Demokrat mungkin enggak lah. Jadi nanti prosesnya itu bahwa partai-partai pendukung itu kalau saya tidak salah ya itu mengusulkan dua nama. Dua nama itu nanti akan dipilih oleh anggota DPR Aceh. Tentulah partai-partai pendukung tadi akan mengusulkan nama-nama orang-orang yang memiliki kualitas tertentu yang bisa mendukung kinerja pemerintahan nanti. Nah, mungkin Kanda bisa sebutkan dari Kanda kira-kira menurut Kanda siapa yang layak? Boleh lebih dari dua nama, boleh supaya tiga nama. Ya, atau mungkin Zulfikar Lidan sendiri kan Kanda sendiri atau tiga nama lah mungkin Kanda biar jangan kelihatan ini kali kan. Saya ini kan enggak gitu kenal, enggak gitu apa namanya ya, enggak gitu akrab. Memang ke depan ini kita kekurangan tokoh juga ya. Sehingga kesulitan juga kita sebut nama-nama ini. Nah, kesulitan atau karena takut ini kan? Ya misalnya tentulah nanti yang muncul tuh pimpinan-pimpinan partai politik pendukung itu kan. Nanti ada siapa namanya? Ada Bang Samsul Bahri dari PNA mungkin, nanti ada Bang Muslahuddin dari dari PDI, mungkin dari PDI ada Bang apa itu ya kan Tengku Ibu Sabri dan itu berapa apa. Jadi menurut saya dan ya di kalangan mereka lah nanti yang muncul itu. Nah kalau prediksi nih kan, kalau kayak kita istilahnya operator komentator sepak bola kan ada prediksi siapa yang menang. Kalau prediksi saya sih, kalau lihat sekarang ini nggak efektif kurang efektif kita ada wakil gubernur lagi karena yang pertama waktunya udah singkat, yang kemudian di samping waktunya udah singkat, kemudian itu bisa menimbulkan konflik di internal pendukung Irwandi Nova. Oleh karena itu saya pikir ya itu harus dilihat lebih rigid lagi, selidiki lebih dalam lagi tentang apakah ini kondusif apa kurang kondusif gitu. Tapi tadi tidak menjawab pertanyaan saya kan. Prediksinya gitu kan siapa? Karena kan pemerintah pusat sudah mengatakan ini akan didefinitifkan. Iya. Ya sudah jelas akan didefinitifkan, tinggal nunggu waktu saja. Sudah diinikan. Nah, prediksi dari Kanda tadi kan sudah beberapa nama calon nih yang menurut kan kalau kita lihat misalnya komposisi sekarang ini kan ada dua kubu ya. Iya.
Betul. dua kubu, tentulah nanti siapa yang lebih diterima oleh dua kubu itu. Saya enggak siapa ya Iya. lebih diterima oleh dua kubu, dan kemudian Bang Nopa pun ya mungkin dengan siapa dia lebih nyaman kan Iya. gitu. Nanti kalau dia ada wakilnya dia enggak nyaman kan nggak bisa kerja juga. Benar, betul. Ya betul. kan, nama siapa dia lebih nyaman. Tapi masyarakat kita lihat di media sosial banyak yang memprediksi yang nama yang pertama tadi Anda sebutkan. Bang Samsul Bahri. Iya. Ya katanya karena dulu juga Irwandi dari situ. Ya. Istilahnya jatah kembali lah. Katanya. Kan ini kan prediksi masyarakat melalui media sosial. Ya. Tapi prediksi Anda seperti itulah ya. Oke. Ada pertanyaan yang lain sebelum ini? Mas. Oke, kita sudah hampir 40 menit ya. Nggak terasa nih. Ya, ya. Oke, ada udah aman habis pertanyaan? Tadi sudah mengcover ya? Sudah mengubah. Oke, Pimen. Ada masuk lagi ke ini kita, Instagram kita. Baik, Ganda, mungkin pertanyaan terakhir nih Ganda. Mungkin bisa apa saran dari kami sendiri bagi pemerintah hari ini, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi? Iya, yang pertama ini kita perlu melihat persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi janganlah kita melihat bahwa kepentingan kelompok, kepentingan pribadi yang paling penting, tapi kepentingan masyarakatlah yang kita lihat. Karena kan kita lihat bahwa sekarang terasa sekali kehidupan semakin susah, cari kerja susah, mau sekolah juga susah, apalagi kondisi pandemi sekarang kan. Nah, oleh karena itulah saya menyarankan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi ini itu dia lebih melihat kepada kepentingan masyarakat. Jangan misalnya buat kebijakan-kebijakan yang membuat sakit hati rakyat. Jangan buat keputusan-keputusan yang kadang-kadang hari ini diputuskan, 2 bulan besok dicabut keputusannya gitu. Harus diteliti lagi lah. Jangan sampai kita membuat keputusan atas orderan orang. Ya kan, janganlah. Jadi jangan berdasarkan orderan, buat peraturan karena orderan. Buat itu ndak baik. Oleh karena itu diperlukan sebelum ada masukan dari orang-orang terkait dengan keputusan, apakah keputusan presiden, apakah keputusan gubernur, bolehlah dia meminta pendapat dari tokoh-tokoh masyarakat. Di Aceh ini kan banyak sekali orang pintar, ya kan? Benar. Ada ahli ekonomi, ada ahli politik, kemudian ahli agama dan macam-macam itu, sehingga kemudian pemerintah kita jangan meninggalkan orang-orang pintar seperti ini. Itu saja. Oke, Ganda, terima kasih. Tapi sedikit nih Ganda, karena tadi ada menyinggung orderan. Kembali ke tadi, undang-undang Omnibus Law itu menurut Ganda orderan juga? Saya enggak tahu Singkat banyak saja, ya. Ganda. Saya enggak tahu, saya, tapi kan masyarakat bisa nilai sendirilah. Oke. Nah, itu tadi di pusat. Kalau di provinsi, peraturan atau himbauan apa sih? Ya peraturan mengenai stiker ber-BBM dan BBM itu yang sehari ini sudah dicabut. Apakah itu juga bagian dari orderan? Ya saya enggak tahu juga itu. Itu kan cuma ada di Aceh aja seperti itu. Enggak tahu saya. Maksudnya besok-besok kalau misalnya pemerintah kita lah, Bang Nopa lah, PLT kita, pimpinan kita sekarang, kalau ada masukan-masukan terkait dengan apa saja keputusan yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, ya mintalah pendapat para ahli. Misalnya kayak minyak misalnya, kalau stiker misalnya. Kalau ada datang, mungkin Bang Nopa lihat ini kok orang mobil mewah-mewah nih, kok antri-antri premium juga dulu kan, mungkin dari situ inspirasinya kan. Ini kalau nggak kita ini buat kebijakan ini sayang kan, para supir labi-labi ya. Padahal ternyata nggak gitu juga kan. Tetap juga orang ngambil stikernya kan, tetap juga antri premiumnya. Selesai ngisi premium, stiker dibuka. Buka. Nah, ini Pimen nih. Habis itu dibuka. Nanti kalau mau ngisi lagi pasang. Mobil-mobil yang mobil mewah kan. Iya. Ya. Oke,
Baik Kanda, mungkin terima kasih telah hadir. Cuman kita minta closing statement terakhir Ya. dari Kanda. Mungkin pesan-kesan untuk pemuda kita, khususnya adik-adik HMI mungkin yang ada umumnya di Indonesia dan khususnya yang ada di Aceh. Ya. Mungkin bisa ke kamera yang ini mungkin Kanda. Ya. Saya berharap kepada para pemuda-pemuda di Aceh ini, jadilah kalian orang-orang yang berani, jadilah kalian orang-orang yang mencintai rakyat dan membela kepentingan-kepentingan rakyat. Karena jika kalian tidak ada keberanian, maka kemudian rakyat ini akan terus mengalami proses-proses degradasi yang kadang-kadang besok merugikan diri kita sendiri. Itu saya. Baik Kanda, terima kasih sekali lagi atas waktunya, atas kehadirannya di sini. Semoga ini bukan kunjungan pertama dan terakhir ya Kanda ya. Jadi ke depan ada kunjungan-kunjungan lagi dan menjadi narasumber lagi di ujung barat. Siap. Bersedia ya Kanda sama ya. Baik Kanda, kita ucapin sama-sama nanti salam ke semua sahabat-sahabat ujung barat ke kamera yang itu. Baik sahabat ujung barat, terima kasih atas tontonannya. Yang belum subscribe silakan subscribe, share, like, and comment, dan juga follow Instagram kita Ujung Barat 20. Kita ketemu lagi dengan narasumber yang lainnya ke depan nanti. Baik, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.